Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Selamat pagi para pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Maria Agustina di 98,3 FM dalam acara Oase Rohani Katolik di hari Senin tanggal 7 April 2014. Apa kabarnya Anda sekalian para pendengar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Pagi hari ini telah hadir di studio Romo Felix Supranto SSCC yang siap menemani kita semua memberikan siraman rohani Katolik selama 1 jam ke depan. Selamat pagi Romo Felix. Selamat pagi para pendengar Oase Rohani Katolik di Radio Cakrawala tercinta ini. Berkat pengampunan Tuhan, kita adalah orang-orang yang berdosa yang bahagia. Ya, bagaimana kabar Romo di pagi hari ini, Romo? Saya sehat, mengandalkan Tuhan setiap saat. Amin. Terima kasih Romo sudah berkenan hadir di studio pada pagi hari ini untuk menjumpai para pendengar. Pendengar yang terkasih, sebelum kita memulai acara kita di pagi hari ini, dan agar perbincangan kita pagi hari ini sungguh dipenuhi oleh rahmat Tuhan, maka Romo Felix akan memulai dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengampun, kami bersyukur pengampunan-Mu tak terbatas kepada kami. Semoga hati kami selalu Engkau beri hati yang siap mengampuni jikalau disakiti, sehingga pengampunan-Mu dapat kami wartakan kepada setiap orang, dan damai bertata dalam hati setiap orang. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Perbincangan rohani Injil hari ini. Pendengar yang terkasih, pada hari ini Senin tanggal 7 April 2014, kita berada dalam Pekan Prapaskah yang kelima. Bacaan-bacaan liturgi pada pagi hari ini akan dibacakan dari Nubuat Daniel, bab 13 ayat 41c sampai 62. Dan nanti Romo Felix akan membacakan bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Bagi Anda yang sudah siap dengan kitab sucinya, mari kita buka bersama Nubuat Daniel bab 13 ayat 41c sampai 62. Pada waktu itu, Susana dijatuhi hukuman mati atas tuduhan berbuat serong. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sesuatu yang belum terjadi. Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh aku mati, meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku. Maka Tuhan mendengarkan suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, Allah membangkitkan roh suci dalam diri seorang anak muda, Daniel namanya. Anak muda itu berseru dengan suara nyaring, Aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu. Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel, katanya, Apa maksudnya kata-katamu itu? Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka. Katanya, Demikian bodohkah kamu, hai orang Israel?
Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan. Sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini. Maka bergegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan. Orang tua-tua berkata kepada Daniel, "Kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami, dan beritahulah kami, sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua." Lalu kata Daniel kepada orang yang ada di situ, "Pisahkanlah kedua orang tua-tua tadi jauh-jauh, maka mereka akan diperiksa." Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, "Hai engkau yang sudah beruban dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat, dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah. Meskipun Tuhan telah berfirman, orang yang tak bersalah dan orang benar, janganlah kau bunuh. Oleh sebab itu, jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah, di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur?" Sahut orang tua-tua itu, "Di bawah pohon mesui." Kembali Daniel berkata, "Baguslah, engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membela engkau." Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, "Hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau dan nafsu birahi telah membengkokkan hatimu. Engkau sudah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi putri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh sebab itu, katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur?" Sahut orang tua-tua itu, "Di bawah pohon berangan." Kembali Daniel berkata, "Baguslah, engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau, supaya engkau binasa." Maka berserulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu, sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama yang kita dengar bersama dengan Mazmur tanggapan dengan referen, "Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus.
Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanku, itulah yang menghibur aku. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh berlimpah. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Pendengar yang terkasih, kini marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Demikianlah para pendengar yang terkasih. 2 bacaan kitab suci telah kita dengar bersama di pagi hari ini. Dan kini tiba saatnya kita mendengarkan pemaparan dari Romo Felix. Namun sebelumnya saya akan memulai dengan satu pertanyaan. Romo, dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa perempuan yang berzina kepada Yesus. Sebenarnya apa yang diingini oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dari Tuhan Yesus, Romo? Kalau kita melihat pertama-tama, Ibu Agustin, seluruh perikop ini Tuhan memberikan suatu kabar dan juga suatu permintaan
agar kita mempunyai hati yang mengampuni. Lalu para ahli Taurat tadi dan orang-orang Farisi tersebut datang kepada Yesus karena mereka meminta pendapat Yesus tentang hukum yang harus dijalani bagi perempuan yang kedapatan berzina. Menurut hukum mereka, wanita yang demikian harus dihukum sampai mati. Caranya apa? Dirajam sampai dia tak bernyawa lagi. Coba lihat di Ulangan bab 22 ayat 20 sampai dengan 21. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel. Lalu Romo, mendengar tuntutan mereka tadi, apa yang dibuat Yesus? Tuhan Yesus tidak langsung menjawab mereka, tetapi menulis di tanah. Namun ketika Yesus terus didesak, ia lalu bangun dan berkata, bila ada di antara mereka merasa diri tak bersalah, maka orang itulah yang harus pertama-tama melemparkan batu kepada perempuan itu. Satu persatu, kalau kita lihat tadi, kita dengar, mulai dari yang tertua meninggalkan wanita tersebut. Ternyata mereka itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tadi, yang seharusnya menjaga hukum itu, tidak berdosa. Ternyata mereka juga tidak melaksanakannya. Mereka juga melanggar hukum itu, dan mereka pun sebenarnya harus diadili. Wah Romo, saya jadi penasaran, sebenarnya apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus itu, Romo? Banyak orang mengatakan bahwa Yesus menunduk dan menulis dosa-dosa mereka yang melontarkan tuduhan tersebut. Ketika mereka melihat dosa mereka tertulis di atas tanah itu, mereka menjadi malu dan meninggalkan perempuan zina tersebut. Ternyata dosamu ya aku lakukan, gitu loh. Mungkin penafsiran ini benar, namun kita akan mendasarkannya pada kitab suci. Dalam perjanjian lama, Tuhan menggunakan jarinya untuk menulis hukum-hukumnya kepada bangsa Israel. Coba dibacakan untuk para pendengar Keluaran bab 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Ketika Tuhan menulis dengan jari tangannya, ia memberikan hukumnya kepada manusia. Dari konteks tulisan jari Allah itu, sudah jelas bahwa Tuhan Yesus sedang memberikan hukumnya kepada kita. Romo, sebenarnya hukum yang diberikan kepada Tuhan Yesus itu hukum yang seperti apa, Romo? Hukum itu adalah hukum baru, Ibu, yaitu suatu hukum yang didasarkan pada kasih. Ini jelas dalam Yohanes bab 8 ayat 11. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Kasih itu nyata ketika kita memaafkan dan mengampuni. Sebenarnya apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan hukum kasih itu, Romo? Lebih dari yang kita terangkan tadi, Yesus datang membawa suatu gambaran baru tentang Allah yang baru. Nah, dalam perjanjian lama, Allah itu dilihat sebagai hakim yang galak, yang siap mengadili dan menghukum. Kini dengan kedatangan Tuhan Yesus, dengan hukum yang baru yang didasarkan pada kasih, Allah kini dipahami sebagai seorang Bapa
yang mencintai. Bagus toh? Bapa yang siap mengampuni. Bapa yang rela menerima kembali pendosa yang mau bertobat. Nah, karena itu Yesus menulis di tanah. Berarti Yesus menulis atau memberikan hukum yang baru, hukum cinta kepada kita. Karena hukum cinta itu, kita semua adalah kaum pendosa. Saya ulangi, kita semua adalah kaum pendosa. Agustin kaum pendosa, apalagi saya. Anda semua para pendengar kaum pendosa. Tetapi bedanya apa? Kita adalah pendosa yang berbahagia. Mengapa kita disebut kaum pendosa yang berbahagia? Karena Tuhan rela mengampuni kita dan tetap mencintai kita selamanya, walaupun kita adalah orang-orang yang berdosa. Ini jelas diterangkan Paulus dalam Roma bab 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Romo, sebagai kaum pendosa yang telah mendapatkan pengampunan Tuhan, apa yang harus kita lakukan, Romo? Setelah mengalami Tuhan yang bersikap demikian terhadap kita, yang selalu mengampuni, maka kita pun sudah selayaknya mau mencintai dan mengampuni orang lain. Ini sangat jelas dalam Efesus bab 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi konkretnya pengampunan yang seperti apa, Romo? Konkretnya adalah kita harus mengampuni ketika orang lain menyakiti hati kita. Bisa enggak? Menyinggung kita dan mempersalahkan kita. Dasarnya apa? Karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Coba lagi dibaca Kolose bab 3 ayat 13. Sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Wah, Romo, ini benar-benar telah menyinggung kita semua, terutama saya, Romo. Kita kalau tidak bersalah seringkali kita jadi marah, Romo, kalau disakiti, ya. Menyinggung kita. Itu dibawa sampai mati kadang-kadang ya ta. Tidak rela tersakiti. Lalu Romo, apa hasilnya dari suatu pengampunan itu, Romo? Pengampunan akan memberikan rasa damai. Kenapa pengampunan memberikan rasa damai? Karena pengampunan memungkinkan kita untuk mengatasi perasaan marah, kepahitan, dan balas dendam. Lalu Romo, bagaimana caranya agar kita bisa mengampuni? Karena mengingat mengampuni itu tidak mudah, Romo. Mengampuni tidak mudah. Kita perlu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ajari aku mengampuni. Lirik lagu mengampuni dari Maria Sandy yang sekarang sedang terkenal itu dan Jason bisa menjadi doa yang sangat indah asal kita hayati pelan-pelan. Saya bacakan sebagai sebuah doa. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Bagus sekali. Ya, luar biasa, Romo. Lalu Romo, apakah pagi hari ini ada kesaksian untuk kita semua, Romo? Ada sebuah kesaksian atau kisah nyata tentang orang tua yang beriman Katolik yang mau mengampuni pembunuh anaknya, anak tunggalnya. Kisah ini disiarkan di berbagai macam televisi sehingga diketahui banyak orang.
pada hari Rabu Abu, tanggal 5 Maret yang lalu, saya melihat sebuah berita di televisi. Berita itu tentang pembunuhan anak umur atau gadis berusia 19 tahun yang namanya Adesara Angelika. Dia dibunuh oleh mantan pacarnya sendiri. Adesara adalah anak semata wayang dari pasangan Elizabeth dan Suroto. Melihat nama mereka, saya yakin bahwa mereka beragama Katolik. Saya sangat terharu sekali melihat sikap Ibu Elizabeth ketika ia menemui jenazah anaknya. Tidak ada ekspresi kemarahan dalam dirinya. Ibu Elizabeth bahkan mengatakan kepada Adesara, anaknya yang tunggal, yang sudah menjadi jenazah, sambil menepuk bahunya, "Nak, engkau harus mengampuni pembunuhmu, karena Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan dan memberikan teladan demikian." Kata-kata Ibu Elizabeth mengingatkan kata-kata Tuhan Yesus disalib dalam Lukas bab 23 ayat 34. Coba baca Ibu Agustin. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika bertemu dengan pembunuh anaknya, Ibu Elizabeth memeluknya sambil berkata, "Nak, engkau harus tetap panggil aku Mama. Engkau adalah anak baik. Hanya pada waktu itu, engkau tidak bisa mengendalikan emosimu. Ketika engkau keluar dari penjara, engkau akan menjadi lebih baik. Jangan lupa sering ke rumah Mama." Selama pembunuh Adesara ini berpacaran dengannya, ia memanggil Ibu Elizabeth Mama. Ketika misa requiem, misa arwah, yang dilaksanakan dipersembahkan bagi Adesara, Ibu Elizabeth dan Bapak Suroto berdoa, "Tuhan, kami bersyukur bahwa doa kami telah Engkau kabulkan, yaitu tetap tabah dan dapat mengampuni pembunuh anak tunggal kami." Pengampunan Ibu Elizabeth dan Bapak Suroto itu menimbulkan keharuan bagi begitu banyak orang. Maki-makian di banyak Twitter dan Facebook untuk pembunuhnya tadi berhenti dengan sendirinya ketika melihat dan mendengarkan pengampunan Ibu Elizabeth dan Ibu Suroto. Pengampunan Ibu Elizabeth dan Bapak Suroto ini pasti telah menyebabkan banyak orang berrekonsiliasi, berdamai, menghilangkan rasa dendam, dan menghancurkan rasa kebencian. Saya ingat ini sungguh luar biasa, sangat sulit, hanya Roh Kudus yang berkarya. Saya berlutut di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui Ibu Elizabeth dan Bapak Suroto, hati Allah yang penuh pengampunan menjadi nyata. Saya bangga dan kagum dengan Ibu Elizabeth dan Bapak Suroto. Bapak Suroto dan Ibu Elizabeth, terima kasih. Engkau telah menjadi bagiku suatu khotbah yang indah, khotbah yang luar biasa. Semoga aku sebagai imam belajar pengampunan dari kalian berdua. Kesimpulannya apa, Romo, dari kesaksian tadi? Ketika kita tidak memaafkan, kita masuk ke dalam penjara di masa silam. Keluhan-keluhan dan kepahitan-kepahitan di masa silam itu akan menguasai pikiran kita. Perasaan kemarahan dan balas dendam terus datang, sehingga kita tidak mungkin mendapatkan kehidupan baru. Sebaliknya, pengampunan membuat apa yang rusak menjadi utuh kembali,
dan apa yang kotor dibersihkannya lagi. Kehidupan baru pun akan mengalir kembali dengan lancar. Amin. Demikianlah para pendengar yang terkasih, uraian dari Romo Felix menutup jumpa kita dalam 30 menit pertama di pagi hari ini. Kini tiba saatnya bagi kita untuk berdoa. Malaikat Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 7 April, Gereja Katolik memperingati Santo Yohanes Baptista de la Salle. Yohanes Baptista lahir di Reims, Prancis pada tanggal 30 April 1651. Orang tuanya berasal dari keluarga bangsawan. Yohanes sudah terbiasa menikmati hidup mewah. Meskipun demikian, ia adalah seorang anak yang rajin berdoa. Ia mengasihi Yesus dan gerejanya. Buktinya, ia belajar untuk menjadi seorang imam ketika kedua orang tuanya meninggal. Pada masa itu, para bangsawan seperti juga keluarga Pastor Yohanes Baptista memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang bagus. Namun orang-orang lainnya tetap miskin dan tidak diperhatikan. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Pastor Yohanes Baptista sangat prihatin melihat anak-anak miskin tersebut. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia mulai membuka sekolah untuk mereka. Untuk mengumpulkan guru, ia mendirikan tarekat baru, Bruder-Bruder Pendidikan Kristiani. Meskipun Pastor Yohanes Baptista juga mengajar anak-anak itu sendiri, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melatih para bruder yang menjadi pengajar. Untuk mereka, ia menulis prinsip hidup dan sebuah buku yang menjelaskan cara terbaik dalam mengajar. Pastor Yohanes Baptista adalah salah satu pendidik terbaik sepanjang masa. Ia mengajar dengan bahasa yang dipakai orang kebanyakan, bukan dengan bahasa Latin seperti yang dilakukan orang-orang lainnya. Ia mengelompokkan muridnya ke dalam kelas-kelas. Ia menekankan pentingnya menjaga ketenangan selama pelajaran disampaikan.
Setelah berjalan beberapa waktu, para bruder tersebut membuka lebih banyak sekolah. Mereka mengajar anak-anak para pekerja dan bangsawan juga. Tarekat baru ini menghadapi banyak kesulitan. Namun doa yang tidak putus-putus dan pengorbanan Pastor Yohanes Baptista memberkati karya itu. Tarekat ini terus bertumbuh dan menyebar. Kesehatan Pastor Yohanes Baptista tidak pernah benar-benar baik. Penyakit asma dan linu persendian membuatnya selalu merasa kesakitan. Walaupun begitu, ia tidak membiarkan dirinya bersantai-santai. Ia meninggal pada hari Jumat Agung 7 April tahun 1719 dalam usia 68 tahun. Ia dinyatakan sebagai santo oleh Paus Leo ke-13 pada tahun 1900. Paus Pius ke-12 menyatakannya sebagai santo pelindung para guru pada tahun 1950. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 7 April, Gereja Katolik memperingati Santo Yohanes Baptista de la Salle, seorang pengaku iman. Dialog Iman Katolik. Masih dari 98,3 FM Radio Cakrawala Jakarta. Selamat pagi bagi para pendengar setia yang baru saja bergabung dengan siaran kami di pagi hari ini, hari Senin tanggal 7 April 2014. Tadi dalam sesi pertama, Romo Felix Supranto SSCC telah membahas mengenai hati yang mengampuni. Dan kini setelah kita berdoa malaikat Tuhan dan mendengar bacaan orang kudus, kita akan memasuki sesi dialog iman. Dan bagi Anda yang mungkin mempunyai pertanyaan mengenai sesi pertama tadi, Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui SMS 02192765555 atau Anda dapat mengirim email dengan alamat orkkaj@yahoo.com. Dan kini mari kita lanjutkan kembali perbincangan kita pada pagi hari ini dengan melanjutkan pembahasan mengenai doa Salam Maria. Bukan demikian, Romo? Betul. Lalu tema apakah yang akan disampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini, Romo? Tema pada hari ini adalah tema yang sangat indah. Tema pada hari ini akan membukakan mata kita. Kenapa? Saya akan menyampaikan doa Salam Maria adalah doa terindah. Bagaimana kita dapat mengerti bahwa doa Salam Maria adalah doa yang terindah, Romo? Untuk dapat mengerti bahwa doa Salam Maria adalah doa yang terindah, kita akan memahami 4 hal, yaitu pertama, lamaran Allah. Yang kedua, ungkapan cinta kasih kita. Yang ketiga, sukacita Maria. Dan yang keempat, sukacita kita. Kita masuk yang pertama, ya Ibu Agustin, tentang lamaran Allah. Pasti kata ini akan membuka mata kita. Allah saja melamar Bunda Maria. Coba lihat. Ya, Romo. Aneh juga nih, Romo. Mengapa doa Salam Maria dikatakan merupakan lamaran Allah kepada Bunda Maria, Romo? Doa Salam Maria merupakan doa yang terindah karena apa? Berisi ungkapan cinta kasih ilahi yang meluap-luap kepada Bunda Maria. Melalui malaikat Gabriel, Allah Bapa melamar Bunda Maria untuk menjadi bunda putranya. Ini maksudnya. Hasrat hati Allah untuk meminang Bunda Maria itu terungkap dalam kitab Hosea. Coba dibaca Hosea bab 2 ayat 17 sampai dengan 19.
Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang, dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tenteram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Bagus toh? Ya, Kalau bagus. kita baca pelan-pelan dengan hurufnya, maka kita akan tahu itu semua ditujukan kepada Bunda Maria. Salam Maria merupakan sebuah pujian yang dibuat oleh Allah yang Maha Tinggi bagi Bunda Maria. Pujian Allah itu disampaikan oleh Malaikat Agung Gabriel kepada Maria dengan maksud untuk mendapatkan hatinya. Ini sangat jelas luar biasa toh. Kata rayuan, kalau kita ingin mendapatkan hati seseorang, kita akan muji, mengangkat, engkau paling cantik sedunia, paling-paling yang kita puji tersenyum, bangga hati. Apalagi kalau wanita diperhatikan sedikit saja, bisa sangat-sangat bahagia. Maka kan saya katakan wanita itu tidak pengen apa-apa, hanya ingin dimengerti. Oh, itu sudah dimengerti luar biasa. Sedikit saja dipuji, diberikan martabat, oh itu diingat luar biasa. Nah ini. Ya Romo, lalu sebenarnya apa tujuan Allah melamar Bunda Maria untuk menjadi Bunda Sang Juru Selamat, Romo? Tujuan Allah melamar Bunda Maria untuk menjadi Bunda Sang Juru Selamat adalah agar semua manusia yang telah dihidupi dengan rohnya memperoleh kembali martabatnya sebagai anak-anak Allah. Martabat manusia itu dipulihkan melalui penebusan putranya. Janji cinta kasih Allah sangat jelas dalam 2 Korintus bab 6 ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu Romo, bagaimana perasaan Bunda Maria dengan lamaran Allah itu, Romo? Seorang wanita pasti sangat bahagia mendapatkan lamaran dari pria idamannya. Janjinya dipenuhi, perasaannya meluap-luap. Gitu. Kebahagiaan itu pasti akan mengalahkan segala tantangan di depan. Siap jadi ibu anak-anak, siap tanggung jawabnya, siap bangun pagi-pagi menyiapkan makanan demi orang-orang yang dicintainya. Siap mungkin tidak cocok dengan orang tua mertuanya. Banyak beban, kerja keras, mengajari belajar. Anaknya itu, kadang-kadang ibu-ibu lihat tuh, ketika anaknya mau ulangan, yang pusing adalah mamanya tuh. Belajar luar biasa. Demikian juga Bunda Maria pasti juga sangat bahagia karena mendapatkan lamaran cinta kasih. Bukan dari sembarang orang, tapi dari Sang Penciptanya. Luar biasa. Maka Bunda Maria merasa sangat istimewa. Dulu waktu Ibu Agustin dilamar kan rasanya kan sangat istimewa ya, oleh sang suami. Kebahagiaan Bunda Maria itu menaklukkan derita yang akan ia tanggung di masa mendatang. Bahkan ia berani dan rela berdiri di kaki salib putranya. Itu. Ada kata-kata mutiara Ibu Agustin. Cinta tidak menjadikan kita lemah, tetapi melahirkan kekuatan. Cinta tidak menghinakan diri,
tetapi menggembuskan kegagahan. Luar biasa Romo. Bagus toh? Tadi waktu Romo pertanyaan yang tadi yang saya tanyakan ya Romo, lalu Romo menjelaskan ada keraguan dalam hati saya. Apakah pada saat dilamar oleh Allah, Bunda Maria tidak merasa takut sama sekali? Tidak ada keraguan-raguan. Dan ternyata jawaban ini sudah Romo sampaikan Betul. dalam puisi ini. Jadi ternyata rasa cinta Mengalahkan ketakutan. Iya, mengalahkan ketakutan. Romo. Betul. Nah, coba bayangkan saja kalau Anda tidak mencintai Iya, anakmu, untuk apa bekerja? iya, Kalau tidak mencintai suamimu, mengapa Anda mau jadi ibu rumah tangga? Enak jadi pembantu. Pembantu itu ya toh kerja dibayar, diberi ucapan terima kasih, bahkan bonus. Kalau istri kerja 24 jam, siapa yang bilang terima kasih? Boro-boro bonus tombok lagi. Iya toh? Jadi penting ya Romo ya bahwa cinta itu harus dipelihara ya Romo. Betul. Harus dicari, harus kita mengusahakan supaya tetap menyala dalam diri kita ya Iya, Romo. jangan sampai dibuang atau dipadamkan. Iya, Nah, saya lanjutkan lagi ya Ibu. iya, Bunda Maria sangat bahagia karena ia menjadi Bunda Allah. Kebahagiaan Bunda Maria itu semakin bertambah karena apa? Putranya di atas salib meminta Bunda Maria untuk menjadi ibu semua orang beriman. Tugas Maria sebagai ibu kita adalah membimbing Anda dan saya menuju keselamatan. Pokoknya kalau ibu kan sukses. Sukses ya, sukses yang kerja, sukses dalam hal iman, berguna bagi sesama itu. Kita masuk yang kedua. iya Romo. Ungkapan cinta kasih kita dalam doa Salam Maria itu. Doa Salam Maria merupakan doa yang terindah selain karena merupakan ekspresi cinta kasih Allah kepada Bunda Maria, juga merupakan ungkapan cinta kasih kita kepada Bunda Maria sebagai ibu kita. Mengapa kita mengasihi Bunda Maria Romo? Kalau kita lihat tadi tentang lamaran Allah, Allah memberikan hatinya kepada Bunda Maria karena apa? Karena memang Bunda Maria pantas mendapatkan cinta kasih Allah Bapa. Demikian juga kita mengasihi Bunda Maria bukan karena apa yang kita dapatkan darinya atau harapan untuk mendapatkan darinya. Tetapi Bunda Maria memang pantas mendapatkan cinta kasih kita. Bagaimana kita mencapai hubungan yang mendalam dengan Allah Romo? Karena itu kita tidak mungkin dapat mencapai hubungan yang mendalam dengan Allah jika kita tidak membangun hubungan yang mendalam pula dengan Bunda Maria. Kan sudah tadi Allah mendapatkan hati Bunda Maria, maka kita harus membangun hubungan juga yang dekat dengan Bunda Maria, sehingga kita pun bisa membangun hubungan yang dekat dengan Allah. Hati Bunda Maria sudah menjadi atau sudah didapatkan, dimiliki oleh Allah sendiri. Iya, jelas sekali Romo. Lalu Romo? Yang ketiga, kita masuk sukacita Bunda Maria. Ya Romo, mengapa doa Salam Maria yang kita daraskan akan memenuhi hati Bunda Maria dengan kegembiraan? Sekarang jelaslah bahwa doa Salam Maria yang kita daraskan akan memenuhi hati Maria dengan kegembiraan. Mengapa Bunda Maria? Karena kita mengulangi lagi kata-kata lamaran cinta kasih Allah kepadanya melalui malaikat Gabriel. Bayangkan kalau kita diulangi lagi, diingatkan kenangan masa silam, dilamar, dikatakan atau diungkapkan rasa cinta dari orang yang kita cintai. Wah, hati kita bergetar kembali. Dan nyanyi itu sepanjang jalan kenangan itu. Iya. Nah itu. Nah, seruan Elizabeth dalam Lukas bab 1 ayat 42, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Yang kita ulangi dalam doa Salam Maria,
terberkatilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, membuat Bunda Maria bersuka cita. Bagaimana Bunda Maria mengungkapkan sukacitanya, Romo? Sukacita Bunda Maria itu diungkapkannya dalam sebuah nyanyian pujian. Itu sangat indah, Magnificat. Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan 47. Ini adalah pujian yang terkenal nih, Romo. Ya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Yang sangat indah, doa Salam Maria adalah doa yang paling memberikan sukacita kepada Bunda Maria. Dan itu disampaikan oleh Santa Matilda. Santa Matilda memberikan kesaksian bagaimana reaksi Bunda Maria ketika ia sedang berusaha keras untuk mengubah sebuah doa yang indah sebagai penghormatan kepada Bunda Maria itu. Dalam penampakan kepadanya, ada tulisan emas di dada Bunda Maria. Salam Maria penuh rahmat. Bunda Maria kemudian berkata kepadanya, "Anakku terkasih, berhentilah dari usahamu itu, sebab engkau tidak mungkin dapat mengubah doa yang dapat memberikan sukacita dan kebahagiaan kepadaku seperti doa Salam Maria." Bagus, oh. Yang keempat, jadi doa tadi nggak boleh dirubah ya, Romo? Nggak ya? boleh. Nah, yang keempat, kita masuk sukacita kita. Ya. Mengapa doa Salam Maria yang kita daraskan akan memberikan sukacita kepada kita, Romo? Kita yang mendaraskan doa Salam Maria dengan sungguh-sungguh juga akan memperoleh rahmat-rahmat yang luar biasa. Bunda Maria ingin melimpahkan rahmatnya kepada kita yang selalu setia mendoakan doa Salam Maria dengan cinta. Rahmat apa yang paling menyukakan hati kita, Romo? Rahmat yang paling menyukakan hati kita adalah Bunda Maria mau tinggal bersama dengan kita. Bunda Maria mendampingi saudara dan saya dalam perjuangan hidup kita. Bunda Maria meneguhkan kita dalam menjalani hidup kita ini yang penuh dengan kekhawatiran dan tantangan. Karena itu, saudara-saudari, Ibu Agustin, satu doa Salam Maria yang kita daraskan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan penghayatan akan mendatangkan banyak rahmat daripada 1000 doa Salam Maria yang kita ucapkan dengan asal-asalan dan cepat-cepat bahkan sambil tertidur. Ya, lalu Romo, terima kasih sekali atas pemaparan Romo di pagi hari ini. Lalu kesimpulan apakah dari keempat poin tadi, Romo? Sangat indah. Doa Salam Maria adalah doa yang terindah karena di dalamnya terkandung segala kemuliaan, keagungan, dan kekudusan yang dianugerahkan Allah kepada Bunda Maria. Anugerah kemuliaan, keagungan, dan kekudusan yang diterima Bunda Maria ini penting untuk menjadi Bunda Allah. Selain itu, Bunda Maria juga dianugerahi oleh Allah segala pesona, segala cinta, segala kelemah lembutan, dan kasih sayang yang diperlukan untuk menjadi benar-benar ibu, saudara, dan saya. Karena itu, kita mempersembahkan sekali lagi pujian Allah yang memenuhi jiwa Bunda Maria, seperti yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ketika saudara dan saya mendoakan doa Salam Maria. Sebagai seorang ibu, Bunda Maria juga bahagia ketika Anda dan saya mendaraskan doa Salam Maria. Karena apa? Bunda Maria sebagai ibu
juga senang kalau diwaduli. Artinya apa? Dijadikan tempat mengadu dikala bahaya datang. Bunda Maria bersukacita karena apa? Karena ia dianggap sebagai benar-benar ibu yang melindungi kita. Dan kita pun juga bersukacita. Karena apa? Karena kita mempunyai ibu yang selalu menjadi tempat ribaan ketika masalah menimpa kita. Amin. Terima kasih Romo. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pemaparan Romo di pagi hari ini. Dan berhubungan dengan kesimpulan tadi, saya juga merasakan Romo, kalau pada saat saya merasa takut, saya merasa dalam bahaya, dan tidak tahu harus berdoa apa, saya hanya bisa mendaraskan doa Salam Maria. Bagus. Dan saya merasakan bahwa saya tertolong dengan keadaan itu, Romo, dari bahaya, dan merasa kesepian, merasa ketakutan dikala sendiri, Romo. Apakah Romo ada sharing juga mengenai itu? Saya kira kalau saya setiap hari berusaha berdoa Salam Maria, dan saya merasa damai, ada ibu kita. Itu saja. Demikianlah para pendengar yang terkasih, 30 menit yang kedua bersama Romo Felix Supranto SSCC pun hampir berlalu. Dan kini tiba saatnya bagi kita untuk berpisah. Namun sebelum berpisah, kita akan menutup jumpa kita pada pagi hari ini dengan doa bersama, doa tahun pelayanan. Dan sesudah itu Romo akan memberikan berkat Tuhan bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Kau pilih kami untuk hidup bersaudara, saling berbagi dan melayani. Putramu Yesus Kristus bersedia mengambil rupa seorang hamba. Cinta kasih-Nya agung dan mulia. Ia rela wafat di kayu salib untuk melayani keselamatan umat manusia. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bertekun mewujudkan ajarannya, supaya kami lebih suka melayani, bukan dilayani, supaya kami berbela rasa bagi yang menderita, supaya kami melayani dengan tulus dan gembira. Tuntunlah kami agar mampu berbagi harta dan talenta, waktu dan tenaga untuk mewujudkan pelayanan penuh kasih bagi sesama yang lemah, kecil, miskin, dan tersisih. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami agar makin mampu melayani, diresapi semangat pelayanan Putra-Mu sendiri, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga, saudara sekalian, keluarga saudara, pekerjaan saudara, dan pelayanan saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhir kata, saya Maria Agustina bersama Romo Felix Supranto SSCC undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini dengan sukacita. Selamat berhari Senin. Sampai jumpa. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.